Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita ya di pembahasan video tentang web PDS, pangkalan data siswa. Jadi di video sebelumnya atau part 1 kemarin saya sudah memberikan video pengenalan awal tentang web PDS. Nah, di video kali ini sebenarnya saya ingin masuk ke tahap memperkenalkan dashboard administrator. Tapi kayaknya lebih cocok nanti alur nyambungnya. Jadi di video ini atau di part 2 ini saya akan mendemokan bagaimana siswa melakukan validasi data siswa. Karena akan melakukan validasi data siswa, otomatis di sini nanti siswa wajib tahap awalnya yaitu melakukan request token. Nah, jadi nanti ada dua pembahasan ya. Yang pertama itu nanti request token, seperti apa alurnya. Setelah kita sukses melakukan request token, baru nanti kita bisa mendemokan seolah-olah siswa melakukan validasi data siswa. Seperti itu. Dan nanti mungkin supaya lebih nyambung, nanti ada proses masuk ke adminnya. Seperti itu ya. Jadi langsung saja di tahap awal ini siswa wajib melakukan request token. Di sini ya. Belum mempunyai token, di sini klik request token. Oke, coba kita klik. Oke, nah tampilan request tokennya seperti ini ya. Diminta untuk memasukkan NISN siswa, tanggal lahir siswa tersebut. Dan di sini nanti ada email request token. Tapi di sini masih disable, tombol request tokennya masih disable. Sampai di sini pastikan siswa tersebut sudah menyiapkan email yang aktif ya, dalam artian email tersebut masih bisa dibuka ketika ada email masuk. Karena nanti kode tokennya akan dikirim ke email yang dimasukkan di sini, ke email request token ini. Dan nanti juga bukan hanya sekedar dikirim ke sana, tapi token yang dikirim di email tersebut bisa digunakan ketika sudah berhasil diverifikasi melalui email yang masuk di email request token ini. Jadi di sini saya seolah-olah sudah menyiapkan email ya. Ini email saya, nggak masalah lah untuk uji coba ya. Emailnya ini ganang.ict@gmail.com. Jadi nanti seolah-olah siswa yang saya contohkan melakukan request ke request tokennya ke email saya yang ini. Oke, kita coba cari salah satu data siswanya. Nah, oke, sekarang coba kita cari data siswanya. Jadi bisa lewat sini ya. Oke, saya contohkan yang kelas 12 IBB saja atas nama Adrian Agung Gustapa. Jadi seolah-olah Adrian Agung Gustapa ini mau melakukan request token ya. Yang dibutuhkan NISN ini ya. Oke, kita masukkan di sini. Setelah itu tanggal lahir ya. 17 Agustus 2007. Nah, di sini ada validasinya ya. Tadi 17 Agustus 2007. Berarti di sini saya akan coba menginput data yang salah dulu. Nanti munculnya seperti apa. Karena 17 Agustus 2007 di sini seolah-olah saya buat bulannya salah ya. Oke, ketika sudah seperti ini, dia akan loading mencari data. Nah, karena ini data yang saya masukkan salah, maka data siswa tersebut tidak muncul dan keluar peringatan nisan atau tanggal lahir tidak ditemukan. Seperti itu. Sekarang kita coba datanya yang benar. Oke, maka dia tiap ada perubahan, dia akan otomatis mengambil data, mencari data sesuai NISN dan tanggal lahir ada atau tidak. Di sini ketika memasukkan data yang benar, maka ada data siswa yang muncul nih, nama, NISN, tempat tanggal lahir, kelas. Jadi
siswa yang mencari ini dapat melihat datanya terlebih dahulu. Oh, emang benar atas nama siswa tersebut. Di sini benar ya. Tadi kita coba untuk atas nama Adrian Agung Gustapa. Jadi datanya emang sudah ditemukan. Ketika data sudah ditemukan, barulah email request token ini aktif. Nah, di sini saya akan melakukan email request token ke ganang.ict@gmail.com. Ini kenapa belum aktif? Belum bisa diklik. Nah, di sini kita dipaksa untuk menyatakan bahwa data ini benar milik saya. Di checklist dulu, itu baru aktif. Artinya bagian-bagian ini saya rasa sudah cukup ya untuk memastikan supaya tidak ada kekeliruan ya, tidak ada kekeliruan. Jadi yang pertama, ketika masukkan data, di cross check data itu ada atau tidak. Ketika tidak ada maka muncul peringatan, ketika ada ditampilkan data siswanya. Ketika ditampilkan data siswanya, dia disuruh konfirmasi dulu, disuruh checklist. Artinya dia dengan sadar menyatakan emang data itu benar milik dia. Seperti itu. Baru kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya tinggal klik request token. Oke, ketika sukses, maka muncul alert ya. Berhasil, token telah dikirim ke email, silahkan verifikasi melalui email untuk menggunakannya. Jelas ya di sini tokennya dikirim ke email. Setelah itu silahkan verifikasi melalui email untuk menggunakannya. Klik OK saja. Ketika OK maka halaman request token di-defaultkan kembali. Sampai tahap ini langkah selanjutnya adalah buka email yang tadi. Nah, di sini sudah ada ya satu email nih. Admin PDS kode token Anda. Oke, dibuka saja. Nah, inilah email otomatis yang dikirim dari sistem PDS ke tiap email request token siswa. Kode token Anda adalah nih. Kode token ini dapat digunakan setelah Anda berhasil melakukan verifikasi melalui tombol di bawah ini. Ini kode tokennya ya. Jadi kode token ini belum bisa digunakan. Ya, kode token ini belum bisa digunakan. Sekarang coba kita praktekkan. Sebelum itu di sini kita lihat dulu. Kita perhatikan verifikasi token ini hanya berlaku selama 5 menit. Artinya ketika kode token ini masuk, itu mempunyai batas kadaluarsa untuk melakukan verifikasi token. Jika ini sudah masuk, misalnya sekarang pukul 8.42. Ketika 5 menit, berarti harusnya batas verifikasi tokennya adalah 8.47. Misalnya dia verifikasi 8.50, maka nanti tidak bisa, akan muncul alert gagal kalau token sudah kadaluarsa. Seperti itu. Ketika sudah kadaluarsa, berarti dia harus melakukan request ulang token lewat sini. Seperti itu. Jadi di sini saya akan membuktikan atau mencontohkan bahwa token yang masuk di sini tidak bisa langsung dipergunakan sebelum diverifikasi dan sukses. Jadi kita kembali ke halaman ini. Jadi seolah-olah nih saya sudah mempunyai token ya. Sekarang kita akan coba mendemokan kita menggunakan token yang sudah masuk tadi tapi belum diverifikasi. Oke, langsung saja ya kita praktekkan. Tokennya tadi 89694. Kita cek data siswa. Oops, data siswa tidak ditemukan. Nah, ini sekalian ya. Oke. Berarti ini salah NISN atau salah tanggalnya. Nah, di sini harusnya 17 ya. Sekalian mendemokan ketika ada salah datanya ya. Data NISN atau tanggal lahirnya. Nah, ini ketika data siswanya benar, NISN tanggal lahirnya, maka yang divalidasi tokennya. Validasi token request baru belum diverifikasi. Silahkan lakukan verifikasi. Jadi dia terbaca tuh. Kalau ada token baru yang di request tapi belum diverifikasi, maka ketika digunakan muncul seperti itu. Nah, sekarang kita coba ke admin ya. Nyambungnya kemana gitu. Jadi tiap ada request token, itu admin bisa mantau ya.
Nah, ini ada data token tuh. Adrian Agung Gustafa. Token requestnya ini ya, 89694. Di sini ada silang merah. Muncul token belum terverifikasi. Jadi, bisa digunakan itu ketika token request dan token aktif itu isinya sama. Seperti itu. Sekarang coba ini masih 847. Coba kita verifikasi token. Oh, ternyata sudah kalduasa ya. Nih, token telah kalduasa. Silakan request ulang kembali. Jadi seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, sekarang kita lakukan request token terlebih dahulu. Oke. Ini 17/27. Oke, benar. Ini kita pakai ini, kita request lagi. Oke, ini sudah ada token baru lagi yang dikirim. Kita cek di admin nih. Pasti ini berubah nih token requestnya. Tuh, token requestnya berubah 15098. Berarti yang di email pasti juga itu. Nih ya, ada email baru lagi. Sama ya, 15098. Nah, sekarang kita verifikasi token. Berhasil, email dan token berhasil diverifikasi. Oke ya, sip ya. Nah, sekarang coba kita kembali ke admin dulu. Oke, sudah masuk ya. Ketika token itu sudah berhasil diverifikasi, maka emailnya baru diinjek ke sistem. Setelah itu token aktif dan token request itu posisinya sama. Dan di sini sudah checklist hijau, token terverifikasi. Jadi di sini ada 3 status ya. Yang pertama tadi merah, yang kedua ini token terverifikasi, satu lagi nanti kondisinya ada. Jadi misalnya ini sudah aktif, tapi dia melakukan request token ulang. Jadi misalnya ada email lain atau email dia melakukan request token ulang, berarti di sininya nanti kan berubah. Tapi karena tidak sesuai, maka di sini muncul warning kuning. Artinya ketika ada yang melakukan request token ulang, dia wajib verifikasi seperti itu. Oke, sekarang ini sudah bisa digunakan. Coba kita lanjutkan saja ini tokennya ya. Oke. Baru cek data siswa. Nah, seperti ini. Ketika sudah berhasil, datanya sudah benar, tokennya sudah aktif, maka muncullah data seperti ini. Jadi data di sini ada yang bisa dirubah langsung, ada yang tidak bisa. Seperti nama itu bisa langsung, tapi ingat, untuk nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, NIK siswa tersebut, sama nama ibu, ini ada alertnya warna merah ya. Warna merah semua nih. Itu ada keterangannya semua sama, wajib sama dengan data di Dukcapil yang tertera di kartu keluarga atau KTP. Artinya ketika merubah salah satu data saja dari yang kelima ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu wajib seluruh data yang merah ini sama dengan yang di KK. Karena ketika merubah salah satu data dari yang merah ini, itu nanti ke-6 data ini akan divalidasi sesuai data Dukcapil. Ketika nanti ada yang beda, maka tidak bisa dilakukan. Misal dia ingin merubah namanya, nggak usah nama deh, misalnya tempat lahirnya dia Rejang Lebong. Seperti itu misalnya, Rejang Lebong. Ini sesuai sama di KK. Ternyata nama ibu di kakaknya salah, bukan Yeni Anggriani, tapi misalnya ada Yeni Anggriani S gitu ya. Di kakaknya ada S-nya, tapi pas ngajukan yang disesuaikan cuma Rejang Lebongnya saja, nama ibunya enggak. Maka ini nanti tidak bisa kami proses. Intinya kalau ada merubah salah satu field data dari yang 6 ini, itu harus
ikuti semua 6 ini sesuai data di KK. Baru nanti ketika diajukan bisa kami proses. Seperti itu. Dan ini saya mencontohkan ya, seolah-olah data anak ini cuma satu yang salah. Harusnya Rejang Lebong tertulis Curup, maka diubah saja Rejang Lebong. Seperti itu. Saya anggap yang lainnya misalnya oke, ya, seperti itu. Dan data di sini ada yang bisa diperbaiki langsung, ada yang tidak. Seperti NIPD, NISN itu nggak bisa langsung, ya. Penerima KPS itu nggak bisa langsung. Rombel tidak diizinkan dirubah. Penerima KIP itu juga nggak bisa dirubah. Layak PIP juga nggak bisa dirubah. Nanti ada penjelasan khususnya ya terkait kenapa nggak bisa dirubah. Jadi di video kali ini supaya tidak terlalu panjang, saya hanya mendemokan bagaimana cara request token dan melakukan pengajuan data perubahan. Saya anggap seolah-olah siswa ini cuma salah tempat lahir, yang benarnya Rejang Lebong, maka dirubah Rejang Lebong. Setelah itu sama di sini, belum bisa aktif ya, maka harus centang dulu nih. Saya menyatakan bahwa data yang saya ajukan perubahan di atas sudah benar, maka baru disimpan. Selain itu, di sini ada status pengajuan dan pesan. Disinilah siswa bisa memantau progresnya. Karena ini belum ada sama sekali, belum diajukan, maka belum ada progresnya. Nanti ketika sudah simpan, maka akan masuk ke data residu di sini. Data residu di sini di admin akan muncul Andrian ini mengajukan perubahan data. Nah, ketika admin sudah memproses, maka di sini nanti ada keterangannya. Seperti itu. Sekarang coba kita ajukan dulu. Oke, data siswa berhasil diperbarui. Sekarang coba kita kembali ke admin ya. Kita refresh dulu. Oke, tempatnya itu di data residu. Nah, di sini sudah muncul ya nih. Jadi data di sini dimunculkan sama seperti yang siswa lihat tadi, ditampilkan seluruhnya. Dan admin tahu dari mana data yang diajukan perubahannya? Di tanda yang berwarna merah. Karena tadi yang kita rubah adalah tempat lahir, maka tempat lahirnya merah nih. Dan yang dimunculkan yang sesuai perubahan siswa. Rejang Lebong ya, tadinya kan Curup, seperti itu. Jadi admin nanti memproses, mengupdate data yang di Dapodik atau data di sekolah, tempat lahir siswa tersebut adalah Rejang Lebong. Seperti itu. Misalnya ada beberapa data nanti RT, RW, ternyata ada isinya, maka nanti di sini merah. Maka admin nanti akan mengupdate data di Dapodik atau data yang lainnya. Seperti itu. Dan saya anggap ini misalnya sudah oke. Sudah oke ya. Maka di sini admin bisa ngasih respon nih. Ada proses validasi, ada sudah tervalidasi. Di sini saya anggap misalnya sudah tervalidasi. Admin bisa kasih pesan. Data sudah berhasil di-update di Dapodik. Kirim. Oke. Saya coba reload. Maka kalau sudah di reload, itu defaultnya belum diproses ya. Maka semua data ajuan sudah divalidasi. Karena tadi ada satu dan sudah kita validasi, maka akan muncul di sini. Sudah tervalidasi. Tuh. Pindah ke tab sudah tervalidasi. Seperti itu ya. Nanti kalau ada yang proses validasi, respon dari admin, ini untuk admin ya, maka di sini nambah nanti proses validasi. Sekarang kita coba seolah-olah siswa ingin mantau progresnya lagi. Kita coba masukkan tokennya tadi, apa ya, ini. Oke, ini sudah terbuka ya. Nah, di sini sudah ada nih, sudah tervalidasi. Data sudah berhasil diupdate di Dapodik sesuai yang direspon oleh admin PDS tadi. Dan ketika posisinya sudah tervalidasi di status pengajuan, maka siswa tidak bisa melakukan request perbaikan data ulang. Misal dia baru sadar nih, oh ternyata
misalnya apa ya, alat transportasinya misalnya sekarang angkutan umum gitu. Dia melakukan perubahan setelah sudah divalidasi admin. Oke ya, saya rubah tadi. Maka kita lihat apa yang terjadi. Oke, maka muncul peringatan, data sudah tervalidasi. Hubungi admin agar akses perbaikan bisa dibuka kembali. Nah, jadi untuk ketika sudah siswa mengajukan perbaikan, tapi dia ternyata masih ada data yang salah dan ingin melakukan perbaikan ulang, dia tidak bisa semerta-merta langsung lakukan perbaikan ulang lagi, kecuali statusnya masih proses validasi. Kalau proses validasi, dia melakukan perbaikan ulang, itu masih bisa. Tapi kalau sudah tervalidasi, maka dikunci. Tidak bisa dilakukan perbaikan ulang sebelum admin mereset. Jadi kita lihat di sini ya. Oke, sudah tervalidasi. Nah, di sini ada tombol reset. Nih, data sudah pernah tervalidasi. Apakah Anda yakin ingin membuka akses perubahan data siswa kembali? Nah, kalau admin tekan ya reset, barulah siswa bisa melakukan perbaikan data lagi. Dan yang data yang dibaca, perubahannya adalah data yang setelah yang terbaru diajukan perbaikannya. Jadi misalnya di awal tadi sudah diupdate jadi Rejang Lebong, berarti itu kan sudah diupdate di sistem karena sudah tervalidasi, maka dia akan kembali putih. Dan nanti akan dibaca ulang, oh ternyata di perbaikan berikutnya dia memperbaiki angkutan umumnya, seperti itu. Oke ya, jadi kurang lebih gambaran umumnya untuk bagaimana siswa melakukan proses validasi dan ada nyenggol sedikit ke bagian admin supaya nyambung ya alurnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nanti untuk detailnya penjelasan terkait apa-apa yang bisa dirubah di sini dan apa-apa syaratnya. Mungkin nanti ada beberapa syarat ya yang perlu didetailkan. Mungkin di next video selanjutnya. Tapi yang jelas di video part 2 ini sudah menjelaskan bagaimana melakukan request token dan melakukan validasi data siswa. Jadi mungkin cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Kalau ada sekolah yang tertarik ingin menggunakan website ini, bisa kontak di nomor WhatsApp yang saya terakan di deskripsi, seperti itu. Jadi mudah-mudahan video ini membawa manfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri dan yang menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.